Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajam minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Al-Quran Surah Al-Hijj ayat 88. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi aswajam minhum wa la tahzan alaihim. Jangan kita terlalu terbuai melihat kelebihan kekayaan orang, agar kita bisa bersyukur, usaha dan berdoa, tapi jangan terkecoh dan terpengaruh berlebihan dengan kelebihan dan kekayaan orang. Wahfid janahaka lil mu'minin, dan biasakan kita mengurangi rasa ego atau sombong. Belajar merendah, mengalah, memberi kesempatan kepada orang. Wahfid janahaka lil mu'minin, rendahkan keangkuhanmu, sayapmu. Jadi kita ini ibaratkan punya dua sayap sebagai menunjukkan keangkuhan. Jadi agar kita bisa merendahkan kedua sayap kita, apalagi kepada sesama orang mukmin. Al-Quran Surah Al-Hijj ayat 88. Kalau yang seirama juga ada di dalam Al-Quran Surah Taha ayat 131 dengan bahasa yang berbeda disampaikan di kesempatan yang berbeda agar tidak jenuh tapi tetap terulang, sehingga umat Islam dimanapun dan kapanpun selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamuddanna ainak. Tamudda itu memanjangkan, melongok, melotot, terperana. Jadi mudah apa ya? Kalau bahasa Jawa itu kagetan, mudah apa ya? Mudah kagum gitu. Biasa-biasa aja maksudnya, agar kita hati-hati dan tidak mudah terkecoh, tidak mudah terpengaruh, dan ada rasa syukur wala dengan keberadaan kita. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Semua itu titipan dari Allah dan juga sebagai ujian untuk membuktikan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebaikan hubungan kita sesamanya. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Toha 131. Wahfid janahaka lil mu'minin ay alin janibaka liman amana bika wa tawadda' lahum. Rendahkan sayap, maksudnya lembut kepada sama umat Islam, dan merendah. Wa asluhu anna at-ta'ira idza dhamma farhahu ila nafsihi basata janahahu thumma qabadahu 'alal farhi. Seperti Allah mengajak kita berpikir, orang yang kuat, orang tua, ketika anaknya itu burung atau ayam, ketika anaknya itu mendekat, maka sayapnya itu dikembangkan. Ketika betul-betul anaknya sudah di dalam, maka sayapnya itu
disatukan kembali untuk melindungi anaknya dari panas, hujan. Jadi begitulah kita mestinya sesama hamba Allah, sesama umat Islam apalagi. Saling melindungi, saling memberi, saling menerima, tawasau bil haq, tawasau bis sabri, wa tawasau bil marhamah, dan lain sebagainya. Faja'ala dzalika wasfan li taqribil insani atba'ahu wa yuqalu fulanun khafidul janah ay waqurun sakin wal janahani min ibni adam janibahu wa minhu wadmum yadaka ila janahik. Taha 22. Tahruj bayadha min ghairi su ayatan ukhra. Ini pelajaran, mudah-mudahan kita bisa saling melindungi dan menjaga kerukunan sesama umat Islam. Wa qul inni anan nadhirul mubin kama anzalna 'alal muqattasimin alladzina ja'alul qur'ana 'idhin. Surah Al-Hijr ayat 49 sampai 91. Di antara isi pelajarannya agar kita ini jangan memilih atau mengambil kalau yang cocok dengan kita, merasa cocok, merasa nyaman, kita ambil Al-Quran. Kalau kita merasa tidak cocok karena nasihat yang sepertinya bertentangan dengan hawa nafsu kita, maka ayat Al-Quran dikesampingkan. Itu namanya al-muqtasimin. Quran dibagi-bagi menurut nafsu kita. Alladzina ja'alul, jadi muqtasimin itu maksudnya alladzina ja'alul Qur'an hifdzin. Laksanakan semua isi Al-Quran. Syukur kalau bisa semua. Kalau tidak, yang lain maksimal, sedangkan yang lain lagi secara bertahap. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Besok sekecil apapun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban. Itu Al-Hijr 92 sampai 93. Di dalam ayat yang lain, Allah mengingatkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqifuhum innahum mas'ulun. As-Saffat ayat 24. Besok itu di jembatan itu kita diberhentikan. Di mahsyar itu kita besok diberhentikan. Ada pos-pos. Apabila kita mau melewati suatu negara, itu biasanya ada pos pemeriksaan. Itulah yang dimaksud dengan paspor atau SIM dan surat nikah, ya surat tanah, dan lain sebagainya. Jadi besok itu ditanya sekecil apapun. Waqifuhum innahum mas'ulun. Kalau nggak lolos, ya dari awal pertanyaan nggak sampai ke surga, ya pindah arah. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Itu juga Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Al-Qasas 78. Orang yang memang sudah terlalu banyak dosanya, apalagi sudah beda agama, meninggal tidak dalam keadaan husnul khotimah, tidak dalam keadaan Islam, ya udah langsung, ngapain ditanya, udah langsung ke neraka. Karena sudah terang dan jelas. Yang perlu tabayun itu ditanyakan. Al-Qasas 78. Tentu semuanya melalui proses pengadilan dan pembuktian ya. Karena ada buku rapotnya, ada CCTV-nya gitu kan.
Ada yang menjadi saksi, anggota tubuh kita semuanya, juga tanah yang menjadi pijakan, rumput yang kita pijak, tempat dan waktu dan ruang di mana kita melakukan perbuatan yang baik atau sebaliknya melakukan yang kurang baik. Semuanya menjadi saksi. Wa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Itu Ar-Rahman ayat 39. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Al-Baqarah ayat 174. Bagi orang yang meninggal tidak dalam keadaan beragama Islam, nggak usah ditanya. Allah tidak ridho, Allah nggak mungkin menanya, tidak akan mengajak bicara. Karena waktu itu sudah waktunya kita mendapatkan balasan hukuman. Kalau sekarang masih ada waktu untuk bertaubat. Innahum ar-rabbihim yawma idil lamahjubun. Al-Mutaffifin ayat 15. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. At-Takatsur ayat 8. Kemudian latus alunna lamnya ditaukid, nunnya taukid sakilah. Sungguh pasti kalian akan ditanya yauma idzin saat di hadapan Allah hari kiamat anin naim tentang segala titipan nikmat yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita sekecil apapun. At-Takatsur ayat 8. Kemudian ayat berikutnya materi kita Al-Hijj ayat 94-95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar. Fasda' bima tu'mar. Laksanakan perintah Allah. Jangan terlalu kita terbawa arus dengan gaya dan pemikiran seseorang. Kalau sudah waktunya memungkinkan, sudah lanjutin aja. Jalan yang baik, yang lurus, disampaikan, dicontohkan. Wa'rid anil musyrikin. Jangan terlalu kita menoleh sampai terpengaruh kepada gaya hidup dan cara berpikirnya orang-orang musyrik. Akhirnya kita karena alasan pertimbangan dari berbagai orang musyrik, akhirnya kita tidak melangkah. Inna kafainakal mustahziin, biar Allah nanti yang mencegah serangan atau bulian dari orang-orang musyrik. Tugas kita berdoa dan melangkah. Nanti biarkan, beri kesempatan. Jadi ketika kita melangkah, lalu kita juga manusiawi berdoa dan berusaha, jangan semuanya kita anggap bahwa itu hasil kita. Segala sesuatu harus, jadi biarkan saja seperti Allah menciptakan langit dan bumi ini 6 masa. Jadi kenapa? Itu biar waktu berjalan, maksudnya biar Allah Subhanahu wa taala yang berperan lebih banyak. Inna kafainakal mustahziin. Biar Allah yang membantu, biar Allah yang menyampaikan, biar Allah yang membuat kita berhasil, biar Allah dan seterusnya. Nanti orang yang mengganggu perjuangan, biar Allah nanti yang mengawasi, yang menghadapi, yang menjawab. Tidak harus segala sesuatu itu harus kita jawab semua. Ada kalanya jawaban itu dengan diam itu juga jawaban. Ada waktunya kita menjawab, ada waktunya kita diam, ada waktunya kita melangkah, ada waktunya kita diam, ada waktunya kita juga mengambil sikap. Inna kafainakal mustahziin. 94-95 Al-Hijj. Fasda' bima tu'mar ay billadzi tu'maru bihi ay balligh risalatallahi jami'al khalqi litaqumal hujjatu 'alaihim faqad amarakallahu bidzalik. Lamma tamadau fi syarri wa aktsaru bi Rasulillah al-istihza'a. Ketika Nabi terlalu banyak diganggu, di saat itulah peranan Allah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah ditampakkan, pertolongan Allah ditampakkan. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Al-Hijj ayat 94. Inna kafainakal mustahzi'in. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
nanti dia akan merasakan akibat dari memusuhi orang yang baik-baik. Tinggal kita sendiri harus berusaha mencari keridhaan Allah, menjadi orang yang baik, berada di waktu dan tempat yang baik, berucap yang baik, berpikir yang baik, melakukan yang baik. Apalagi Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Ailahum Allah qalilan ma tadhakkarun. An-Naml ayat 62. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ini pesan Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika ditugaskan ke Yaman. Ini juga diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Ini hadis Bukhari, berangkat dari An-Naml ayat 62, hadis Bukhari 1496, Fathul Bari juz 3 halaman 455 sampai 460. Lalu Al-Quran surah Al-Hijr ini oleh Allah diakhiri dengan ayat-ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Al-Hijr ayat 97. Mohon maaf kalau bahasa kita. Muhammad, saya tahu. Kira-kira begitulah Allah menyampaikan, menghibur Nabi. Saya tahu bahwa kamu itu tersakiti. Sampai sebagai manusia biasa, dadamu terasa sesak. Gambaran bahwa seorang pejuang itu tidak mudah putus asa. Jadi gangguan, bulian, caci maki. Padahal kita menyampaikan kebaikan. Bukan sanjungan yang diterima. Tapi justru sebaliknya. Allah Maha tahu. Annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Lisan mereka ini kotor. Tidak menghargai kamu. Padahal kamu berucap dan melangkah demi kebaikan mereka. Kira-kira begitu. Tentu Nabi tidak sempit hatinya. Cuma ini hiburan dari Allah agar jauh-jauh sebelumnya Nabi tidak mudah putus asa. Nabi tidak mungkin putus asa. Ini maksudnya untuk umatnya ketika melangkah berjuang apa saja jangan tergantung dengan pujian, tepuk tangan dari orang. Melangkah saja. Berucap atau diam atau berusaha saja sebatas kemampuan kita. Sehingga baik atau tidak baik, dapat sanjungan atau tidak dapat sanjungan, ya biasa-biasa aja. Dan tidak punya beban. Kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fasabbi bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Sebagai obat penenang hati, Al-Hijr ayat 98, banyak bertasbih, banyak berzikir, memahasucikan Allah. Subhanallah, banyak baca Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, bersihkan hati kami, bersihkan harta kami, bersihkan ucapan, pandangan, segala macam. Wakum minas sajidin, banyak sholat, banyak sujud, banyak merendah, banyak berhubungan kepada Allah. Kalau bisa di malam hari sampai menetes air mata nggak terasa ketika sujud. 98 Al-Hijr. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fakhlisud du'a. Jarak yang paling dekat dengan Allah dalam pengertian yang doa insya Allah dipastikan dikabul saat kita sujud. Jadi ketika kita sholat sendirian, sholat sunnah di akhir malam, coba sujud, sampaikan keluh kesah kepada Allah. Bagus kalau baca doa dari Al-Quran, sambil doa, sambil baca Quran, pahalanya. Kalau enggak, doa-doa yang ada di hadis yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau enggak, di dalam hati. Karena lagi sholat gitu kan. Jangan sampai kita lagi sholat, lagi sujud, doanya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau udah selesai sholat, maka bebas. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dekatlah kepada Allah, berdoalah dan berbuatlah sesuatu yang diridhai oleh Allah sampai ajal tiba. Itu Al-Quran
Al-Quran surah Al-Hijj mulai dari ayat 88 sampai selesai, habis ayatnya, yaitu ayat yang ke-99. Penjelasannya, tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 52 di sebelah kanan bawah sampai 60. Insya Allah berikutnya besok akan masuk kepada Al-Quran surah An-Nahl. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.